Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan melengkapi tugas UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan materi konsep dasar Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Asep Rapiudin SEMM. Sebelum masuk ke materi yang pertama, saya ingin memperkenalkan diri, yaitu perkenalkan nama saya Abdurrahim Fadli dengan NIM Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan salah satu fungsi penting dalam organisasi yang bertujuan untuk mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan tenaga kerja secara efektif demi mencapai tujuan perusahaan. Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, manusia tidak lagi dipandang hanya sebagai faktor produksi, tetapi sebagai aset strategis yang menentukan keunggulan kompetitif organisasi. Konsep dasar manajemen sumber daya manusia mencakup proses perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian kerja, kompensasi, hingga pengembangan karir yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan harmonis. Dengan pengelolaan SDM yang tepat, organisasi dapat meningkatkan efektivitas operasional, mempertahankan karyawan berkualitas, serta menciptakan budaya kerja yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan. Masuk ke materi yang kedua, yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang mengatur, mengelola, dan memanfaatkan tenaga kerja dalam organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. MSDM mencakup berbagai kegiatan mulai dari perencanaan kebutuhan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hingga pengembangan karir karyawan. Dalam praktiknya, MSDM tidak hanya berfokus pada pengelolaan tenaga kerja sebagai faktor produksi, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan seperti motivasi, kepuasan kerja, kesejahteraan, dan hubungan industrial yang harmonis. Dengan demikian, MSDM berperan penting dalam menciptakan tenaga kerja yang berkompeten, produktif, dan loyal terhadap organisasi sehingga mampu mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan. Baik, di sini ada fungsi MSDM. Yang pertama, perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah proses sistematis dalam memperkirakan kebutuhan tenaga kerja suatu organisasi, baik dari segi jumlah maupun kualitas atau kompetensi, untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki karyawan yang tepat pada waktu yang tepat dan posisi yang tepat. Yang kedua, pengadaan SDM. Pengadaan SDM adalah proses mendapatkan calon tenaga kerja yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi yang dibutuhkan organisasi melalui kegiatan rekrutmen dan seleksi. Yang ketiga, pengembangan SDM ialah proses sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan agar mampu bekerja secara lebih efektif dan siap menghadapi perubahan di masa depan. Yang keempat, pengelolaan kinerja ialah proses berkelanjutan untuk memastikan bahwa aktivitas, tujuan, dan kinerja karyawan selaras dengan tujuan organisasi. Yang kelima, kompensasi dan benefit.
Kompensasi dan benefit adalah seluruh bentuk penghargaan yang diberikan organisasi kepada karyawan sebagai imbalan atas kontribusi mereka dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang keenam, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Ialah serangkaian program, kebijakan, dan prosedur yang dirancang untuk memastikan keamanan, keselamatan, serta kesehatan tenaga kerja selama melakukan pekerjaan di lingkungan perusahaan. Yang ketujuh, hubungan industrial. Ialah sistem yang mengatur hubungan antara perusahaan, karyawan, dan pemerintah sebagai regulator agar tercipta hubungan kerja yang harmonis, produktif, dan berkeadilan. Yang terakhir, pemeliharaan dan retensi SDM. Ialah proses mempertahankan karyawan yang berkinerja baik agar tetap bekerja dalam organisasi dengan memberikan kenyamanan kerja, kepuasan, dan lingkungan kerja yang kondusif. Tujuan MSDM. Yang pertama, mendapatkan tenaga kerja yang tepat. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, mengembangkan potensi karyawan. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang baik. Yang kelima, menjaga hubungan industrial harmonis. Yang keenam, menjamin keadilan dan dalam kompensasi. Yang ketujuh, mengurangi turnover dan absensi. Peran MSDM di perusahaan. Yang pertama, mitra strategis. Ialah peran di mana HR bekerja secara aktif dalam penyusunan, implementasi, dan evaluasi strategi organisasi untuk memastikan bahwa sumber daya manusia mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara efektif dan berkelanjutan. Yang kedua, ahli administrasi. Ialah peran HR yang berfokus pada efisiensi, ketepatan, dan efektivitas administrasi operasional terkait pengelolaan sumber daya manusia. Peran ini memastikan semua sistem, proses, dan kebijakan berjalan dengan baik, rapi, dan sesuai standar hukum serta kebutuhan organisasi. Yang ketiga, pendukung karyawan. Ialah peran HR yang berfokus pada kebutuhan suara dan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, agen perusahaan. Adalah peran HR sebagai penggerak, fasilitator, dan pendukung dalam proses perubahan organisasi. Yang kelima, pengelola talenta. Ialah peran HR yang berfokus pada pengelolaan pengembangan dan retensi talenta terbaik dalam organisasi. Yang keenam, penggerak kinerja. Ialah peran HR yang berfokus pada pengelolaan dan peningkatan kinerja organisasi melalui sistem penilaian, pengembangan kompetensi, dan pemberian umpan balik yang efektif. Tantangan MSDM. Yang pertama, perubahan teknologi. Yang kedua, persaingan talenta. Yang ketiga, perubahan kebutuhan dan preferensi karyawan. Yang keempat, globalisasi. Yang kelima, tingkat turnover tinggi. Dan yang keenam, kepatuhan terhadap regulasi ketenaga kerjaan. Baik, di sini ada materi yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia merupakan proses strategis dalam mengelola tenaga kerja agar perusahaan dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Manajemen sumber daya manusia berperan dalam merencanakan, merekrut, mengembangkan, menilai kinerja, dan mempertahankan karyawan yang kompeten. Tujuan utamanya adalah meningkatkan produktivitas, menciptakan lingkungan kerja yang positif, serta mendukung perkembangan karir dan kesejahteraan karyawan. Dengan pengelolaan SDM yang baik, perusahaan mampu menghadapi tantangan teknologi, persaingan tenaga kerja, dan perubahan lingkungan bisnis, sehingga dapat mempertahankan keunggulan kompetitif. Di sini terdapat daftar pusaka. Yang pertama, Gary Dessler, Human
Human Resource Management. Yang kedua, Hasibuan, Manajemen SDM. Yang ketiga, RIPAI, Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.